Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Inayatul Mubarakah dengan NIM 070103210007. Saya dari kelas C2. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nama lengkap Abdullah bin Sa'ad adalah Abdullah bin Sa'ad bin Sar bin Al-Haris bin Hubaib bin Jazimah bin Nasr bin Malik bin Hisal bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ia berasal dari kabilah Amir bin Lu'ay. Ia juga sering dipanggil dengan Abu Yahya. Ia tumbuh dan berkembang di Mekah, sementara ibunya bernama Muhanna binti Jabir al-Ash'ari. Jadi, bisa dikatakan bahwa Abdullah bin Sa'ad itu adalah saudara sepersusuan Utsman bin Affan. Abdullah bin Sa'ad juga adalah seorang penulis awal Al-Quran yang kemudian murtad setelah merasa ragu akan kenabian Nabi Muhammad SAW, namun kembali masuk Islam pada masa Fathul Mekah. Kemudian, bagaimana sosok Abdullah bin Sa'ad sebelum dia memutuskan untuk murtad? Sebelum Abdullah bin Sa'ad murtad, Abdullah bin Sa'ad adalah sosok sahabat yang sangat berbaiat kepada Nabi. Ikut dalam rombongan hijrah bersama Nabi ke Madinah. Dan salah satu sahabat yang menonjol karena bisa membaca dan menulis. Pada saat Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, hanya ada 14 orang yang bisa membaca dan menulis. Salah satunya adalah Abdullah bin Sa'ad. Karena Abdullah bin Sa'ad mempunyai kemampuan menulis yang baik, Rasulullah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Pada saat Rasulullah mendikte, Abdullah bin Sa'ad terbujuk rayuan setan. Jadi, sejak saat itu, dia meragukan kenabian Rasulullah dan melarikan diri ke kota Mekah. Ia telah berkhianat dan nekat mengubah-ubah ayat Al-Quran, seperti pada saat Rasulullah mendiktekan Sami'ul Alim, dia menulis Alimul Hakim. Kemudian dia mengulanginya, Alimul Hakim ya Rasul. Rasul katakan, benar, Allah juga memiliki sifat yang barusan kamu sebutkan tadi. Setibanya di Mekah, dia menceritakan peristiwa yang sudah dialaminya dan dengan bangga dia mengatakan bahwa dia telah murtad atau keluar dari agama Islam. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu layaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum kafir Quraisy pun tertawa bahagia mendengar hal itu, dan ia mendapatkan posisi yang menjanjikan pada saat itu. Lalu di Madinah turun wahyu surah Al-A'raf ayat 37 yang menjelaskan kalau Abdullah bin Sa'ad telah merubah ayat Al-Quran. Tidak lama kemudian, Rasulullah menyiapkan 10.000 sahabat untuk menaklukkan kota Mekah dan memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Sa'ad, sekalipun dirinya bersembunyi di bawah tirai Ka'bah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Sa'ad menggigil ketakutan. Namun, Abdullah bin Sa'ad mendatangi saudara sepersusuannya, yaitu Utsman bin Affan, untuk meminta pertolongan. Lalu, Utsman bin Affan merasa iba dan membawa Abdullah bin Sa'ad di hadapan Nabi untuk dimintakan ampun. Di sana, dia tertunduk malu sekali. Namun, Nabi hanya diam dalam waktu cukup lama, sampai beliau berkata, "Ya." Lalu dia menangis sejadi-jadinya dan dia belajar atas kesalahan yang dia lakukan. Dan di saat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Sa'ad pergi meninggalkan Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Rasulullah pun berkata, "Aku berdiam diri agak lama tadi karena aku berharap ada salah seorang dari kalian berdiri kemudian memenggal lehernya." Salah seorang dari kaum Ansor berkata,
"Kenapa engkau tidak memberi isyarat kepadaku, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang nabi itu tidak boleh membunuh dengan cara memberi isyarat." Sebab tidak ada sahabat yang maju saat itu, akhirnya Nabi menerima taubatnya. Setelah Abdullah bin Sa'ad bertaubat, ia mengabadikan dirinya benar-benar untuk Islam. Namanya pun menjadi salah satu yang paling familiar karena kontribusinya yang luar biasa untuk Islam. Ia bergabung dalam jajaran tentara Muslim karena ia mempunyai kemampuan militer yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Seperti pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia ikut serta dalam pemberantasan kaum Riddah. Begitu juga pada periode Umar bin Khattab, ia ditunjuk sebagai komandan militer dalam penaklukan Mesir. Dan pada periode Utsman bin Affan, dia ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali mencopot jabatan Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Setelah itu, ia memilih tinggal di kota Askolan, dekat Gaza, dan ia meninggal saat menunaikan sholat di Masjid Askolan tahun 36 Hijriah, dan ia dimakamkan di pemakaman orang-orang Quraisy yang sudah masyhur di daerah tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita Abdullah bin Sa'ad tadi adalah bisikan setan itu pasti ada, karena ya itulah setan yang tugasnya untuk mengganggu manusia. Kita yang diganggu akan dibikin malas, menunda-nunda untuk bertaubat. Itulah salah satu trik setan. Namun, kita bisa meneladani cerita dari sahabat Abdullah bin Sa'ad. Walaupun Abdullah bin Sa'ad memiliki dosa yang besar, namun dia masih mau bertobat. Karena pintu taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terbuka selagi kita masih mau bertaubat. Demikian tadi penjelasan dari Demikian tadi cerita tentang sahabat Abdullah bin Sa'ad. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan di para audiens semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.